situasi konser itu Oke teman-teman, biar pernah kami dibuat semangat, dalam jangan lupa situasi like and subscribe-nya ya. Terima kasih. penelitian shadowing atau penelitian cocktail party effect ini membuktikan suatu hal bahwa dalam proses atensi ternyata dipengaruhi oleh individual differences yang sudah pernah kita bahas di perkuliahan psikologi belajar. Mungkin teman-teman yang ambil psikologi belajar sama saya di semester lalu banyak mendengar kata individual differences. Nah, di sini ada satu hal individual differences yang benar-benar berpengaruh pada penelitian ini adalah memori. Nah, jadi ketika seseorang diberikan stimulus pada situasi satu telinga dengan headphone dan satu telinga tidak dengan headphone, maka ingatan yang bisa tersimpan atau informasi yang tertangkap itu semua sangat tergantung dengan kemampuan memorinya. Ada individu yang bisa mengingat beberapa stimulus yang disajikan, ada individu yang tidak bisa mengingat. Jadi hasilnya cukup beragam. Tapi yang pasti, individu akan mengingat informasi yang menarik bagi dia, informasi yang penting bagi dia. Jadi ada individu yang punya kemampuan, dia bisa mengingat suatu hal yang tiba-tiba lewat, suara yang tiba-tiba lewat, yang mana itu tidak relevan dengan materi yang dia dengarkan. Namun ada juga yang tidak. Itu terkait dengan kemampuan mengingat individu. Nah, yang kedua adalah atensi sebagai spotlight. Atensi sebagai spotlight atau sebuah lampu sorot yang menyoroti fitur-fitur mana yang penting bagi kita. Maksudnya adalah di lingkungan ini kita melihat ada banyak stimulus, ada banyak aspek, ada banyak faktor yang mana ada yang relevan dan ada yang gak relevan. Nah, atensi di sini akan digunakan oleh sistem kognitif kita untuk menyorot hal-hal yang menarik bagi kita. Hal-hal mana yang harus kita perhatikan lebih lanjut. Nah, konsep itu tadi, konsep konsep spotlight tadi, itu akan membantu individu untuk menentukan apa yang sesuai, apa yang menarik bagi dia, dan dia akan menentukan targetnya. Dia akan menentukan target atau tujuannya. Jadi dia akan mengerahkan segala energinya di tujuan itu. Ini adalah salah satu fungsi atensi terkait spotlight. Nah, ada penelitian lain tentang spotlight ini, yaitu penelitian tentang dual task method sama single task method. Nah, mungkin teman-teman banyak mendengar ya pernyataan bahwa cewek itu memiliki kemampuan multitask yang lebih baik daripada cowok. Mungkin kalau kita melihat di dalam situasi normal di sekitar kita, ya itu tampaknya bisa seperti itu. Tetapi teman-teman, ternyata dalam sebuah studi penelitian tidak ada satupun penelitian yang menyebutkan gender tertentu itu lebih multitasking daripada gender yang lain. Karena apa? Karena kemampuan multitasking tadi itu terkait dengan ketertarikan, terkait dengan hal yang sesuai atau kerelevanan dengan apa yang dia sukai, apa yang dia inginkan, apa yang dia fokuskan. Mungkin dalam situasi aktivitas rumah tangga, seorang ibu bisa atau memiliki kemampuan multitasking lebih baik, masak, ngasuh anak, nyuci baju dalam waktu yang nyaris bersamaan. Tetapi untuk hal-hal yang lain, misalnya di perkantoran atau mungkin tugas belajar atau mungkin memanage suatu hal, cowok bisa lebih baik. Tetapi itu pun juga nggak menjamin. Ada juga seorang perempuan yang dia lebih concern dengan karir. Nah, mungkin ketertarikan utama dia dengan hal-hal yang bukan di rumah tangga. Nah, dia akan menunjukkan kemampuan multitasking yang lebih baik juga di situ. Itu teman-teman. Jadi belum ada studi yang menyebutkan suatu gender itu lebih baik
daripada dibandingkan gender yang lain terkait multitasking. Nah, yang ketiga adalah atensi sebagai pengikat fitur. Ada beberapa fitur atau beberapa aspek yang ada di stimulus kita. Nah, atensi akan mengikat fitur A, fitur B sebagai hal yang berhubungan menjadi satu buah stimulus yang penting buat kita. Contohnya apa? Contohnya adalah teman-teman pernah lihat sepak bola atau pernah main sepak bola mungkin. Teman-teman mendapatkan sebuah umpan lambung dari belakang, teman-teman kemudian mengejar bola tersebut sampai depan dan kemudian teman-teman melihat bola itu dan melihat gawang. Contohnya ada di channel YouTube yang saya sertakan di yang saya sertakan di e-learning tentang Robin van Persie mencetak gol ke gawang Spanyol di Brasil tahun 2014. Salah satu gol terbaik di dunia. Nah, itu adalah peran atensi sebagai fitur binder, sebuah pengikat fitur antara bola yang datang dengan gawang yang ada di depannya. Plus satu lagi kiper yang menjaga dia kalau Robin van Persie. Kan teman-teman bisa ngelihat sendiri. Tuh beberapa peran atensi dalam kehidupan kita. Ada 3 yang utama. Saya ulangi lagi yang pertama sebagai fitur binder, yang kedua sebagai filter informasi, yang ketiga adalah sebagai spotlight, aspek-aspek yang menarik bagi kita. Nah teman-teman, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa membantu pemahaman teman-teman dalam mempelajari apa itu atensi. Saya yakin ini masih jauh dari panggang. Teman-teman bisa membaca banyak dari buku-buku yang sudah ada, dari bukunya Bu Rahma atau dari materi manapun, teman-teman bisa pelajari. Hal itu akan membantu teman-teman untuk meningkatkan kemampuan teman-teman dalam psikologi kognitif. Dari saya seperti itu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.